Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raja dengan NIM 4232001018 dan rekan saya Cynthia Octaviana dengan NIM 4232001025 dari kelas RPE 5A pagi. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai studi kasus untuk UAS probabilitas dan statistika dengan judul efisiensi panel surya kapasitas 100 pp akibat pengaruh suhu dan kecepatan angin. Selanjutnya dijelaskan tentang abstraknya oleh rekan saya. Radiasi matahari memiliki efek yang besar pada output dari sistem fotovoltaik. Kecepatan angin berhubungan langsung dengan pendinginan sistem PV dan juga dapat mempengaruhi kinerja kolektor surya. Penelitian kali ini kami melihat sejauh mana pengaruh suhu dan angin terhadap efisiensi panel surya. Dari hasil pengujian serta perhitungan didapatkan sampel suhu panel kristal tunggal yang diukur pada hari itu adalah 44 derajat Celcius dan suhu panel polikristalin adalah 43 derajat Celcius. Pengaruh kecepatan angin terhadap efisiensi modul surya dihitung berdasarkan perhitungan dengan metode regresi linear, menunjukkan tingkat korelasi R 0,0281. Artinya hanya sekitar 2,81% kecepatan angin yang akan mempengaruhinya. Memiliki efisiensi kristal tunggal adalah 11,716%, sedangkan efisiensi panel polikristalin adalah 10,02%. Dari hasil perhitungan kita dapat menyimpulkan bahwa efisiensi modul kristal tunggal meningkat secara signifikan. Oke, selanjutnya Indonesia merupakan negara tropis yang banyak dengan sinar matahari dan dapat digunakan dalam pembangkit listrik tenaga surya. Panel surya, cara kerja panel surya mengkonversi energi foton menjadi energi listrik, di mana matahari sangat berperan penting dalam hal ini bisa berubah mempengaruhi daya output panel surya akibat penyinaran dari matahari itu tersebut. Kecepatan angin di sekitar lokasi panel surya juga mempengaruhi efisiensi panel surya. Hal ini dapat membantu menjaga suhu kaca panel surya tetap rendah dan suhu kerja sel surya tetap optimal. Daya output panel surya tidak hanya dipengaruhi oleh intensitas radiasi matahari saja, akan tetapi dipengaruhi oleh cuaca seperti kecepatan angin, suhu, kelembapan, dan lain-lain. Berubahnya suhu pada sel surya disebabkan oleh kondisi temperatur itu sendiri, seperti pengaruh dari kecepatan angin, serta lingkungan tempat panel surya diletakkan. Penelitian ini yaitu menggunakan tipe polikristalin dan monokristalin yang mempunyai kapasitas masing-masing sebesar 100 pp. Selanjutnya. Oke, metode yang kami gunakan pada penelitian ini meliputi observasi dan studi literatur. Penelitian yang kami lakukan selama 6 hari, penelitian dimulai pukul 9 sampai jam 2 dengan pengambilan data setiap 30 menit sekali. Pada tahapan studi literatur ini, peneliti mengumpulkan teori sebagai bahan referensi penelitian. Parameter yang digunakan pada penelitian ini adalah iradiasi matahari, suhu panel surya, suhu ambien, tegangan, arus, kelembapan, serta kecepatan angin. Setelah semua data kami peroleh, kemudian data tersebut dianalisis menggunakan metode regresi linear untuk mengetahui seberapa besar pengaruhnya antara suhu dan kecepatan angin pada efisiensi kinerja panel surya. Alat yang kami gunakan untuk penelitian ini yaitu panel monokristalin dan polikristalin. Masing-masing berkapasitas 100 Wp. Baterai PRLA, solar power meter, solar charger controller, anemometer, digital, infrared, termometer, dan multimeter digital. Oke, selanjutnya kita masuk pada bab hasil dan analisa. Berdasarkan pengumpulan data yang dilakukan, berikut hasil data yang didapatkan. Dapat kita lihat di sini pada tabel berikut, di mana waktu dimulai dari jam 9 pagi sampai jam 2 siang, dengan jeda waktu 30 menit tiap jam. Dapat kita lihat di sini data output dari monokristalin
mendapatkan hasil rata-rata yaitu dengan tegangan 20,072 volt dengan arus rata-rata 0,279 ampere dan daya rata-rata 5,620 watt. Sedangkan data output dari polikristalin didapatkan hasil rata-rata 19,690 volt dengan arus 0,259 ampere dan daya 5,145 watt dengan kecepatan angin rata-rata di waktu pengukuran yaitu sebesar 1,390 meter per second. Selanjutnya, ada juga beberapa parameter lain yang diukur dalam penelitian ini, yaitu suhu panel yang berkisar antara dengan rata-rata suhu panel monokristalin 44,072 derajat Celcius dan poli 43,936 derajat Celcius. Dan juga pengaruh lingkungan atau ambient seperti intensitas matahari, suhu ambient, dan kelembapan. Berdasarkan data dari tabel pertama, hasil pengukuran yang dilakukan, tabel di atas merupakan hasil pengukuran jenis panel surya mono dan poli yang terdiri dari nilai arus, tegangan, daya, suhu panel, suhu lingkungan, intensitas, dan kecepatan matahari, kecepatan angin, dan serta kelembapan. Di sini juga dapat kita lihat dari tabel perhitungan penelitian pada hari lain, yaitu dengan sampel tanggal 16 Juni, 29 Juni, 30 Juni, 1 Juli, dan 2 Juli. Dengan daya output dan input yang dapat kita lihat pada tabel berikut. Dari data-data dapat kita simpulkan bahwa perbedaan nilai daya panel poli dan mono disebabkan oleh faktor cuaca, yaitu semakin cerah cuacanya, maka nilai dayanya pun semakin naik, begitu juga sebaliknya. Dan dapat kita lihat pada tabel perbandingan efisiensi panel berikut dengan perhitungan dengan sampel dari tanggal 16 Juni sampai tanggal 2 Juli, rata-rata efisiensi dari panel monokristalin yaitu sebesar 24,35667% dan efisiensi dari panel polikristalin 21,12167%. Berikut kita masuk ya ke analisa suhu dan kecepatan angin. Dari perhitungan yang telah kita lakukan bisa dilihat dari grafik yang telah dibuat kecepatan angin berbanding dengan suhu, diperoleh bahwa hasil pengaruh suhu dan kecepatan angin pada efisiensi panel surya menggunakan persamaan regresi linear menunjukkan tingkat korelasi R sama dengan 0,281 yang berarti hanya sekitar 2,81% kecepatan angin yang berpengaruh pada efisiensi panel surya dan sekitar 97,90% lainnya dipengaruhi oleh faktor lain seperti intensitas cahaya matahari, sudut kemiringan, dan lain-lain. Di mana nilai koefisien yang menunjukkan antara min 1 sampai 1, nilai min 1 berarti korelasinya sangat kuat, namun berbanding terbalik. Sedangkan nilai koefisien 1, maka korelasinya sangat kuat dan serta berbanding lurus. Dan nilai koefisien 0 berarti menunjukkan bahwa korelasi variabel sangat rendah. Korelasi angin pada efisiensi panel surya sangatlah rendah, yaitu 2,81% berdasarkan hasil persamaan regresi linear. Selanjutnya. Jadi kesimpulan yang telah kami dapatkan bahwa berbagai aspek perhitungan yang telah dilakukan diperoleh bahwa efisiensi panel jenis monokristalin lebih baik daripada jenis polikristalin. Berdasarkan pada nilai efisiensinya, panel yang cocok dikembangkan adalah jenis panel monokristalin dengan perbandingan rata-rata panel jenis monokristalin sebesar 24,35%, sedangkan panel polikristalin sebesar 21,12%. Pengaruh kecepatan angin pada efisiensi panel surya yang telah dihitung berdasarkan perhitungan dengan metode regresi linear menunjukkan tingkat korelasi R 0,081 yang berarti bahwa hanya sekitar 2,81% kecepatan angin yang berpengaruh dengan efisiensi panel surya. Oke, selanjutnya ada beberapa informasi tambahan seperti spesifikasi komponen yang akan digunakan dalam penelitian ini. Di sini ada juga indeks dan referensi kami. Sepertinya itu saja ya, sudah cukup ya. Itu saja dari kami.
Semoga kalau ada salah kata atau apa mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.